Pernah kepikiran nggak gimana caranya seorang pengusaha Leon Hartono bisa dapat 10 miliar rupiah pertamanya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas perjalanannya, langkah demi langkah. Yuk, kita mulai. Jadi, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya dapetin 10 miliar rupiah pertama? 10 miliar, wow, angkanya kedengeran gede banget ya, mungkin mustahil buat sebagian orang. Tapi, ternyata perjalanannya itu dimulai dari prinsip-prinsip yang super mendasar loh. Yuk, kita bongkar resepnya bareng-bareng. Oke, semuanya itu berawal dari satu kebiasaan simple Leon pas mulai karirnya. Dia selalu mempertanyakan status quo atau cara-cara lama yang udah ada. Nah, kita lihat yuk gimana kebiasaan ini muncul dari pekerjaan pertamanya. Coba dibayangin, kerjaan pertamanya itu mengharuskan dia datang ke gedung-gedung perkantoran, terus ngetokin setiap pintu di setiap lantai cuma buat nyari satu klien potensial. Gila kan? Nah, metode ini namanya canvassing, dan ini super melelahkan, makan waktu banget, dan seringnya sih, ya gitu nggak dapet apa-apa. Rasanya tuh kayak, ini ngapain sih gua? Nggak masuk akal banget. Nah, ini nih yang keren banget. Evolusinya. Leon tuh nggak mau gitu-gitu aja, kejebak di cara lama. Pertama, dia ganti strategi. Dari ngetokin pintu, dia mulai motret direktori di lobi gedung, terus diteleponin satu-satu. Mendingan, tapi tetap aja rasanya aneh. Akhirnya, dia benar-benar membalikkan keadaan. Dia bikin website, jadi bukan dia yang nyari klien, tapi klien yang datang ke dia. Game changer. Dan tahu nggak bagian paling gilanya apa? Semua perubahan ini, dari ngetok pintu, nelponin orang, sampai akhirnya punya website yang mendominasi pasar, itu semua terjadi cuma dalam waktu 10 bulan. Gila, cepet banget. Ini nunjukin kecepatan adaptasi yang luar biasa. Nah, dari pengalaman itu, lahirlah sebuah aturan main yang dia pegang teguh. Aturan lebih cepat, lebih baik, lebih murah, atau FBC, Faster, Better, Cheaper. Prinsip inilah yang jadi mesin penggerak kesuksesannya. Prinsipnya tuh sebenarnya simple banget, tapi kuatnya bukan main. Gini, bisnis kamu itu bisa bertahan kalau bisa jadi salah satu dari tiga ini. Lebih cepat, lebih baik, atau lebih murah. Cukup salah satu aja. Tapi, kalau kamu bisa jadi ketiganya sekaligus, wah, pasar udah nggak punya alasan lagi buat nggak milih kamu. Kamu pasti menang. Dan inilah kenapa websitenya sukses besar. Coba kita lihat, klien nggak perlu lagi tuh neloponin puluhan gedung satu-satu. Mereka bisa langsung lihat semua pilihan di satu tempat. Ini jelas lebih cepat. Terus, datanya terpusat dan akurat, nggak simpang siur. Ini lebih baik. Dan karena prosesnya jadi simple banget, ini hemat waktu mereka, yang artinya, ya, lebih murah. Dia berhasil dapat tiga-tiganya. Sempurna. Oke, setelah sukses jadi agen, Leon nggak berhenti di situ. Dia melakukan lompatan besar berikutnya, jadi seorang developer atau pengembang. Ini adalah perubahan besar. Dari yang tadinya cuma perantara, sekarang jadi si pencipta produknya. Dia nemuin satu masalah yang unik banget di pasar. Jadi gini, ada perusahaan-perusahaan yang lagi tumbuh pesat. Mereka butuh kantor yang lebih gede dari satu ruko. Tapi kalau harus sewa 5 ruko berjejer, itu logistiknya mimpi buruk. Bayangin aja, 5 pemilik yang beda, 5 tangga, 5 toilet, aduh ribet banget. Nah, disinilah dia melihat ada celah besar. Terus kenapa dia pindah haluan? Coba deh lihat perbandingan ini. Sebagai agen, pendapatannya itu dari komisi, ya paling sekitar 2%. Kecil. Tapi sebagai pengembang, dia dapat semua margin keuntungannya, yang bisa nyampe 15-30%. Dia beralih dari yang tadinya cuma jualin produk orang, sekarang jadi bikin produk sendiri. Ini tuh lompatan dari dapat potongan kue yang kecil ke dapat hampir seluruh kuenya. Jauh banget bedanya. Biar lebih jelas lagi ya, agen properti paling jago sekalipun, margin bersihnya mungkin cuma 1%. Cuma 1%. Sementara itu, pengembang yang biasa-biasa aja bisa dapat 15%. Artinya apa? Artinya, seorang pengembang biasa bisa jadi jauh lebih kaya daripada agen terhebat di dunia. Pilihan kolam tempat dia berenang jadi jelas banget kan? Oke, sukses bisnis itu satu hal. Tapi, ada level selanjutnya. Bikin uang bekerja untuk kita. Nah, sekarang kita masuk ke tahap evolusi finansial. Coba deh kita berandai-andai. Ada seseorang yang super disiplin. Dia nabung 35% dari gajinya setiap bulan. Terus-terusan selama 25 tahun. Mungkin kita mikir, wah kekayaannya pasti datang dari hasil nabungnya itu kan? Tapi, apa benar gitu? Dari mana sih kekayaannya sebenarnya datang? Nah, lihat deh grafik ini. Ini benar-benar membuka mata. Kalau uangnya cuma ditabung biasa, selama 25 tahun itu mungkin cuma jadi 1,6 miliar. Lumayan.
Tapi kalau uang yang sama diinvestasiin dengan imbal hasil 7% setahun, hasilnya jadi 4,2 miliar. Dan kalau kamu bisa dapat 15% setahun, angkanya lompat jadi 15 miliar. Itu hampir 10 kali lipat dari hasil kerja keras nabung doang. The power of compounding itu beneran nyata, guys. Jadi inti dari semua ini apa? Akan ada satu titik di mana uang dari investasi kamu menghasilkan lebih banyak daripada gaji kamu sebulan. Ini titik kebebasan finansial. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan titik itu bakal tercapai buat kamu? Di balik semua strategi dan angka-angka tadi, ada satu hal yang paling fundamental, pola pikir atau mindset. Yuk kita bedah apa sih yang sebenarnya jadi mesin pendorong kesuksesan seorang pengusaha. Menurut Leon, di dunia kerja itu cuma ada dua tipe orang. Pertama, pengikut SOP, mereka yang jago banget ngejalanin sistem yang udah ada. Dan yang kedua, pencipta sistem, mereka yang justru bikin sistemnya dari nol. Nah, seorang pengusaha itu intinya harus jadi si pencipta sistem. Terus, apa sih yang dimaksud fighting spirit atau semangat juang? Ini bukan cuma soal kerja keras ya. Ini soal kemauan buat ngelakuin kerjaan-kerjaan susah, yang nggak keren, yang orang lain nggak bakal mau lakuin. Contoh nyatanya, pas Leon mulai bikin websitenya dan nggak punya duit, dia mutusin buat motret sendiri 500 gedung di Jakarta, sendirian. Nah, itulah yang namanya semangat juang. Banyak orang mungkin bilang, wah, dia beruntung banget ya. Tapi menurut Leon, keberuntungan itu ada rumusnya. Jaringan ditambah keterampilan, network plus skill. Jadi kamu nggak bisa cuma diam menungguin keberuntungan datang. Kamu harus menciptakan keberuntunganmu sendiri dengan cara terus nambah kenalan dan terus ngasah kemampuanmu. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu kutipan yang dalam banget. Momen terbesarnya itu datang pas dia bakar jembatan. Dia nolak bantuan finansial dari keluarganya dan benar-benar menerima kenyataan kalau dia harus mulai dari nol. Dia sadar, gue nggak punya apa-apa. Dan justru dari kesadaran itulah lahir dorongan buat berjuang mati-matian. Nah, sebagai penutup, coba renungkan ini. Jembatan apa yang mungkin perlu kamu bakar untuk memulai perjuanganmu sendiri?